Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Ali Basri. Kali ini saya akan membahas tentang jurusan teknik sipil. Nah, di sini saya sudah bersama dengan rekan saya dengan Mas Faisal. Nah, Mas Faisal ini lulusan mana, kuliah di mana, lulus tahun berapa? Ya, aku kuliah di Universitas Tidar. Bagi yang belum tahu, Universitas Tidar itu tempatnya di Magelang. Nah, aku lulus di bulan Desember kemarin tahun 2021. Masih baru sih hitungannya. Nah, Mas Faisal ini baru saja lulus ya teman-teman. Jadi pembahasan kali ini bakal relevan untuk teman-teman yang mau ambil jurusan teknik sipil di tahun-tahun berikutnya ataupun tahun ini. Nah, kita akan cari tahu nih di jurusan teknik sipil tuh kita pelajarin apa aja sih biar teman-teman tuh biar mempersiapkan mentalnya, ilmunya buat masuk ke jurusan teknik sipil. Yang harus dipersiapkan apa aja sih Mas, yang dipelajari terus apa aja di jurusan teknik sipil? Kalau di teknik sipil itu pertama yang harus dipelajari, yang pertama yang pasti kalau mau masuk kuliah jurusan teknik sipil, terutama di kampusku sih, kalau di kampus-kampus lain nggak tahu, SMA itu minimal harus jurusan IPA gitu. IPS berarti nggak bisa lintas jurusan, nggak bisa ya? Nggak bisa harus IPA. Terus yang dipelajarin pasti di semester awal itu kayak matematika, fisika, terus intinya itu sih. Kalau di teknik sipil di semester awal itu matematika sama fisika, sama pelajaran-pelajaran lain ya seperti gambar. Kalau di tempatku masih diajarin gambar manual, gambar pakai tangan gitu. Terus lanjut di semester tengah yang pasti pelajarin struktur, terus analisis. Lalu di semester akhir skripsi, sama mungkin ada kerja praktek. Berarti intinya jurusan teknik sipil tuh harus jago matematika pertama, jago hitung-hitungan, jago gambar juga. Ya. Jago desain bangunan, desain apa gitu berarti ya? Ya, bisa dibilang ya kalau mau nilainya bagus harus jago semua. Tapi nggak harus dituntut semua itu, karena kan nggak semua orang kan bisa jago semua. Tapi secara garis besar harus tahu itu sih. Yang penting tahu matematika, fisika, terus gambar, terus nanti ada juga software kayak AutoCAD, SketchUp gitu. Biasanya diajarin juga buat gambar itu. Terus sekarang sih ada aplikasi baru namanya BIM. BIM itu singkatan apa aku lupa. Itu juga aplikasi buat kuliah di teknik sipil. Berarti kalau masuk jurusan teknik sipil ini harus punya laptop yang spek bagus ya harusnya ya? Saya kira ya bukan bagus tapi menengah. Kalau untuk AutoCAD sendiri itu bisa pakai, karena yang penting kalau buat AutoCAD kan biasanya gambar 2 dimensi. Nah itu mau spek berapapun sebenarnya, mau versi manapun sebenarnya bisa buat gambar semua. Cuma kalau versi terbaru pasti update-nya lebih bagus, lebih banyak pilihan-pilihan. Jadi untuk spek ya nggak harus bagus-bagus banget sih. Nggak kayak kuliah di grafis. Kalau di grafis kan biasanya harus lebih bagus gitu. Oh, berarti spek standar masih bisa memenuhi untuk masuk jurusan teknik sipil ya. Terus rasanya nih, suka dukanya selama kuliah di jurusan teknik sipil itu apa aja sih yang dialamin selama dari maba sampai lulus, dari awal-awal kuliah terus sampai semester tua itu kayak gimana rasanya? Kalau di kampusku ya awal-awal itu kan pasti kita ospek. Dulu aku masuk tahun 2016 situ ospek. Yang katanya orang-orang sih kalau ospek di fakultas teknik itu ngeri-ngeri sedep. Bener ya, berarti kayak di konten-konten TikTok itu kan banyak ospek anak teknik nih, kakaknya serem-serem, rambutnya gondrong-gondrong tuh kayak gitu, berarti bener ya? Ya sebenarnya sih materi yang diberikan bukan serem, tapi cuma orang-orangnya aja yang serem-serem. Kebanyakan orang-orang anak-anak teknik itu suka rambut gondrong, karena ya mereka kan kumpulnya sama cowok-cowok gitu. Kalau anak teknik kan kebanyakan berlatar belakang cowok banget gitu. Bisa dibilang yang masuk jurusan teknik itu kan kebanyakan cowok. Nah terus kalau untuk ospeknya sendiri ya
sesuai pada porsinya, nggak sampai yang ada berpeloncoan. Kalau di kampus kami itu enggak, ya sesuai standar. Tapi kalau dibandingkan dengan jurusan-jurusan lain sih masih tetap keras di teknik kalau di kampusku gitu. Terus untuk Sukanya apa? Ya kan diceritain duka-dukanya, ospeknya, ketemu kakak-kakak serem nih. Kalau sukanya apa sih di teknik sipil? Apakah ceweknya sama cowoknya itu banyak atau kebanyakan cowok apa gimana? Terus kalau untuk teknik sipil sendiri sih perbandingan antara cowok sama cewek hampir 50-50, bisa dibilang 65 sama 35, bahkan bisa sampai 50-50 itu tadi. Emang sih pada yang bilang anak teknik pasti banyak cowok semua, tapi di teknik sipil nggak semuanya cowok gitu, banyak juga yang cewek. Teman-temanku banyak yang cewek terus lulus kerjanya di kontraktor, konsultan kayak gitu. Terus fakta dan mitosnya nih, anak sipil kan katanya tuh anak teknik ya terutama ya, itu lulusnya lama. Kayak Mas Faisal ini 2016 kuliah, lulusnya 2021 itu udah 5 tahun, 6 tahun tuh, 6 tahun kuliah itu teman-teman, semester 12 hitungannya ya. Itu emang kayak gitu apa gimana sih? Apa nggak ada yang lulus cepet gitu ya anak sipil ya? Kalau dari kampus aku kebanyakan sih pada lama lulusnya. Itu karena satu, mereka terlalu sering ikut organisasi, jadi perkuliahannya kesendat. Jadi kayak misal di semester tengah ini mereka ikut organisasi, terus ada mata kuliah yang nggak lulus, makanya kan harus ngulang di semester depannya. Nah itu buat yang bikin lama. Terus yang kedua itu kebanyakan pada udah kerja, jadi sebelum mereka lulus banyak dari temen-temenku juga yang udah dapat kerja. Nah ketika udah dapat kerja pasti kuliahnya keteteran. Untuk lulus tepat waktu ada, tapi cuma ya segelintir orang. Cewek-cewek yang rajin-rajin biasanya. Ya, cewek-cewek yang rajin gitu. Mungkin itu ya. Terus pesan dan kesan untuk teman-teman maba nih, atau teman-teman yang mau ambil jurusan teknik sipil nih, pesan dan kesannya apa supaya betah atau lulus tepat waktu seenggaknya lah gitu di jurusan teknik sipil? Kalau pesan ini buat teman-teman yang mau masuk teknik sipil, ayo masuk teknik sipil, karena di teknik sipil di situ kita diajarkan solidaritas. Untuk ini di teknik sipil sendiri itu ada yang namanya forum, di mana forum itu merangkul semua anak-anak teknik sipil di Indonesia. Jadi persaudaraan di teknik sipil itu pasti erat. Jadi bisa kenal sama yang teman-teman yang di Papua, teman-teman yang di Sumatera, Kalimantan gitu. Terus kesannya sendiri kuliah di teknik sipil seneng. Kalau di teknik sipil bisa dikatakan salah satu jurusan yang lapangan pekerjaannya tuh banyak gitu. Mungkin itu saja ya teman-teman, kita ulik lebih dalam ya tentang rasanya kuliah di jurusan teknik sipil. Mungkin kalian ada pertanyaan yang lain, kalian bisa tulis di kolom komen atau DM ke IG-nya Mas Faisal sendiri, ntar saya cantumin di deskripsi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.